Tuh kan gue jadi grogi ya. Kalau ada kamera kenapa ya? Nggak usah liatin kamera kok. Ya nggak usah liatin kamera, kamera depan gua. Udah lah gini lah guys. Kemarin kan kita bahas nih, sempat bahas Cupang tuh lagi mengalami resesi gitu, lagi turun-turun banget gitu loh. Gimana cara kita ngakalinnya? Bagaimana kita berharap jangan berlebihan gitu loh. Nah sekarang ini udah mulai ada pergerakan nih Cupang kelihatannya, ya dong. Sebelum-belumnya tuh kalau kita sehari mau live mau cari 300-500 ribu susah banget gitu. Nah kemarin gua live udah dapat tuh sehari live 2 jam, 3 jam bisa dapat 3 juta, 4 juta gitu. Kok udah mulai lumayan, ya nggak? Harga ikan juga udah mulai agak mending lah ya. Yang tadinya seekor entah 20 ribu, 25 ribu, 50 ribu, sekarang udah mulai 200, 300, 400 laku gitu. Ya dong? Nah, ini sekarang ini nih kita coba agak sedikit memandang percupangan itu seperti apa sih gitu loh. Kita coba berandai ini. Nah, coba kita andaikan kita berandai nih ya. Percupangan itu seperti satu kolam besar gitu. Nah, sekitarnya itu ada yang tinggal di situ. Siapa yang tinggal di situ? Itu penghobi cupang, seller cupang, ada breeder cupang. Ya, intinya tuh orang yang bener-bener bergerak di percupangan gitu. Apa yang terjadi kemarin? Nah, mungkin ada desas-desus ya. Itu ada kolam. Kita di percupangan tuh kita ibaratkan ada kolam besar di situ. Di kolam itu banyak ikan. Entah siapa yang teriak-teriak, kalau banyak banget ikan di situ, itu ramai banget orang datang tuh. Nah, ini kolam ini kan di pedesaan lah, bukan di kota gitu. Orang-orang kota mulai datang, orang jauh mulai datang, semuanya nyebur bareng-bareng nyari ikan. Apa yang terjadi kalau rame-rame orang nyebur di kolam itu? Yang jelas keruh, ya dong, kan dasarnya tanah. Ikannya habis ditangkapin. Dan yang ketiga, udah pasti itu airnya itu luber, berkurang airnya. Otomatis itu kolam udah nggak sehat lagi. Nggak sehat kenapa? Airnya keruh, airnya kurang. Ekosistem situ rusak semua. Ikan udah nggak ada ditangkapin, belum sempat beranak nih, masih kecil, habis semua ditangkapin. Nah, apakah ini kolam bakalan kayak gini terus? Kalau di alam ya, itu ada hujan. Kalau hujan udah mulai turun, air terisi lagi, ekosistem tumbuh lagi gitu loh. Itu bakalan kembali sedia kala, cuman butuh waktu yang berapa lama kita nggak tahu. Nah, kalau udah mulai kelihatan, udah mulai ada bibit-bibit ikan yang mulai hidup di situ, air udah mulai jernih lagi, apa yang kita harus lakukan? Ya jagalah, jaga kolam itu, jangan sampai diceburin rame-rame orang yang mungkin ada yang mungkin ada yang penyakit kulit, kudisan gitu loh, kurapan, mungkin ada yang sakit apa, berendam semua, jadi airnya itu kotor semua, jadi sumber penyakit gitu, rusak semua. Nah, tugas kita yang menjaga seperti apa, lebih bertanggung jawab dikit lah. Contohnya nih seller gitu loh. Seller itu tuh harus tahu diri juga, tahu diri kayak gimana. Banyak orang beli cupang itu mereka itu penghobi cupang yang punya duit sultan gitu. Oke? Di saat mereka beli cupang, mereka itu bener-bener buat hobi, mau menikmati cupang. Nah, yang kemarin kejadian itu banyak seller tuh melakukan hal gini nih. Mereka itu pas ikannya dibit, mereka tuh langsung mencecar habis-habisan, nge-DM-in terus seakan-akan takut nggak ditransfer, takut BNR atau apa. Kita harus ingat, kalau misalnya yang namanya penghobi cupang, orang punya duit, mereka punya pekerjaan, ada keluarga yang harus diurus, benar nggak? Dan ada teman-teman yang untuk bersosialisasi, ada teman-teman mereka, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan lain. Hidup mereka nggak cuman melulu di cupang aja. Bagi kita yang pemain cupang, berpikir selalu ke arah cupang kan. Tapi mereka itu kan punya kegiatan yang banyak gitu loh, nggak cuman di cupang aja. Jadi itu mungkin harus kita perhatiin, satu. Kedua, ya jagalah kepercayaan, maksudnya tuh jual ikan tuh apa adanya, jangan berlebihan. Biarpun masih banyak oknum yang keliaran ya, itu pasti ada, di semua bisnis ada gitu loh. Dan hal-hal lain lebih spesifik lagi mungkin kita bahas belakangan. Cuman di sini
gua ngelihat kalau cupang udah mulai bergerak ke arah yang lebih lumayan. Tandanya itu menandakan kalau air di kolam kita itu mulai agak jernih nih, ya kan? Biarpun belum banyak ikan-ikan besar, tapi udah mulai ada bibit-bibit ikan. Mereka bakalan berkembang biak di situ gitu. Paling enggak ini menambah semangat kita, antusias kita tuh kalau percupakan bakalan kembali enak lah ya. Kalau istimewa ya untung-untungan, tapi kembali enak sudah pasti. Jangan lupa ya, maksudnya tuh di semua bisnis pasti ada naik ada turunnya. Ini kan udah banyak yang nyerah juga nih di percupangan, banyak banget, bukan sedikit gitu loh. Mereka juga udah banyak yang nggak breed ikan. Nah, gua sendiri nih sempet kekurangan ikan. Belakangan ini agak susah lo nyari ikan. Dan ikan-ikan itu nggak sebagus kemarin-kemarin, kualitasnya menurun nih. Kenapa? Karena kuantitinya udah berkurang, jadi otomatis ikan bagus berkurang. Apa yang terjadi kemudian harinya? Saya yakin sih, maksudnya tuh ikan-ikan yang bagus pasti tetap masih dicari. Satu. Kedua itu, mungkin buat mendapatkan penghasilan dari cupang itu nggak terlalu susah kayak kemarin, udah pasti. Terus kita harus ngapain sekarang, guys? Persiapan dong, yang jelas harus persiapan gitu. Nanti kalau misalnya itu kesempatan datang, jangan baru ribut gitu. Kenapa? Kalau menurut gue ini saat paling tepat kita buat memulai. Kenapa? Resikonya itu tuh sangat kecil. Karena harga ikan cupang sekarang buat indukan nggak terlalu mahal. Kapan lagi lo mau mulai? Kemarin mau mulai kemahalan, beli ikan cupang lebih mahal dari handphone gitu kan? Ya kan? Maksudnya tuh Samsung yang ya mungkin dia kalau indukan yang bagus bisa seharga handphone terbaru gitu. Jadi tuh kalau mau mulai sekarang saatnya mau mulai. Kenapa? Indukan nggak terlalu mahal. Mulai kelihatan bayangan tuh ikan-ikan apa yang mulai dicari orang. Kalau mau tahu ikan apa yang mau dicari orang, next kita bahas lebih bagus breed ikan apa, ya kan? Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan gitu loh. Ya intinya kalau di bisnis itu semua butuh perjuangan dan waktu gitu loh. Perjuangan lu mau sekeras apa, serajin apa juga butuh waktu. Kalau mau memperpendek waktu, ibaratnya lu mau lebih cepat berhasilnya, ya harus didukung sama modal yang besar. Kalau enggak, ya itu adalah mukjizat ya. Hal-hal yang di luar dugaan, tapi nggak buat banyak orang, segelintir orang aja. Jadi kalau emang kita modalnya nggak terlalu besar, nggak didukung dengan modal yang besar, ya kan, jangan berharap berlebihan. Gitu. Kira-kira aja, yang penting jalan dulu. Nah, sembari berjalan kan, lu bangun brand. Pelan-pelan itu, lu bakalan lebih menguasai masalah cupang, dan ya itulah. Berkembang pelan-pelan, itu juga nggak semua ya. Lu punya kualitas nggak gitu lu, maksudnya menjadi seller gitu lu. Kalau lu berasa lu kurang bagus menjadi seller, lu bisa di belakang layar, entah jadi breeder atau apa gitu. Kalau lu nggak bisa live jualan, lu bisa kerjasama sama orang, suruh orang live jualan, bagi hasil atau apa gitu lu. Jadi lu harus kenalin dulu kelebihan lu apa, kekurangan lu apa, baru bisa jalanin bisnis gitu. Oke, jadi dengan kita lihat grafik permintaan cupang yang mulai naik sama harganya yang mulai agak lumayan, yang harus kita lakukan sekarang itu melakukan persiapan. Persiapan seperti apa? Yaitu proses breeding, ya kan, entah mulai cari ikan, mulai sedikit mempelajari market gitu loh. Mereka mau ikan apa, harga-harga yang masuk akal itu seperti apa gitu. Mulai benahin sekarang, mana tahu ya kan. Seiring jalan waktu ke depan, cupang berkembang lagi, harga bagus lagi, permintaan lumayan banyak lagi, dan kita bisa dapat hasil, oke?